Oke, kita bedah tuntas yuk. Mendaftar CNPS itu bukan cuma soal ngumpulin berkas dan ikut tes, bukan. Ini tuh tantangan strategis. Jadi di sini kita nggak cuma akan bahas gimana cara mendaftar, tapi yang lebih penting, gimana cara menangnya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu impian besar menjadi seorang abdi negara. Dan tentu saja kenyataan pahit soal persaingan super ketat yang bakal kamu hadapi. Anggap aja ini langkah pertama buat memahami medan perangnya. Tentu saja kamu bermimpi. Siapa sih yang enggak? Sebuah posisi yang menjanjikan stabilitas, gengsi, dan juga kesempatan buat mengabdi. Ini tujuan yang mulia dan percayalah, kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Jauh dari sendirian malah. Nah, lihat angka ini. Ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah jumlah pelamar dari salah satu seleksi CPNS belum lama ini. Ini jumlah pesaing kamu. Angka ini nunjukin betapa besar dan ketatnya kompetisi yang ada di depan mata. Kebayangkan? Jadi, ini poin krusialnya. Punya ijazah dan nilai bagus itu penting banget. Tapi itu baru tiket masuk doang. Untuk benar-benar bisa lolos di tengah lautan pelamar ini, kamu harus berhenti berpikir seperti pelamar biasa dan mulai berpikir seperti seorang ahli strategi. Oke, sebelum kita masuk ke strateginya, kita intip dulu yuk hadiah utamanya apa. Penting loh buat tahu apa yang jadi motivasi di balik persaingan sengit ini. Siapa tahu bisa jadi suntikan semangat ekstra buat kamu. Lihat angka ini baik-baik. Ini adalah tunjangan kinerja atau tukin bulanan maksimum untuk instansi dengan bayaran tertinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wow, ini adalah puncak dari apa yang bisa kamu capai. Dan ini dia yang kedua, tunjangan maksimum untuk Direktorat Jenderal Pajak. Ini makin memperkuat satu hal, potensi penghasilan sebagai PNS itu bisa sangat-sangat tinggi. Dan inilah yang memicu persaingan gila-gilaan itu. Biar lebih jelas, kita lihat rincian lengkapnya. Di sini ada 8 instansi teratas berdasarkan tukin maksimum mereka. Mulai dari Pemprov DKI Jakarta, Ditjen Pajak, Kemenkumham, sampai Mahkamah Agung. Ini nih gambaran jelas tentang hadiah besar yang bisa kamu raih. Oke, sekarang kita udah tahu tujuannya kemana, hadiahnya apa. Saatnya kita bangun peta buat sampai ke sana. Nah, ini bagian inti dari pembahasan kita. Gimana caranya bermain cerdas, bukan cuma sekedar bermain keras. Ini dia. Ini adalah perubahan pola pikir yang paling mendasar dan paling penting. Lupakan sejenak tentang berapa banyak lowongan yang dibuka. Fokus ke pertanyaan yang jauh lebih krusial. Sebenarnya, seberapa besar sih peluang kamu? Nah, biar kebayang, slide ini ngegambarin poin tadi dengan sempurna. Kementerian A yang populer buka 500 lowongan, tapi pelamarnya 20.000. Peluang kamu? 1:40. Sekarang lihat Kementerian B. Lowongannya cuma 200, tapi pelamarnya jauh lebih sedikit, cuma 3.000 orang. Peluang kamu langsung melonjak jadi 1:15. Jauh lebih baik kan? Jadi, apa intinya? Kamu harus pakai daftar periksa ini. Pertama, analisis rahasia pelamar ke formasi. Pertimbangkan lokasi di daerah yang mungkin kurang populer. Cari formasi yang super spesifik buat jurusan kamu. Jangan cuma ngejar instansi bergengsi, cari yang persaingannya lebih masuk akal. Dan yang paling penting, cek data statistik tahun-tahun sebelumnya di portal BKN atau SSCASN. Oke, strateginya udah dapat kan? Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita bakal siapkan amunisi dan semua pengetahuan praktis yang kamu butuhin buat ngejalanin strategi itu dengan sempurna. Ini adalah peta jalan resmi yang bakal kamu lalui, dari start sampai finish. Prosesnya itu ada beberapa tahap kunci, mulai dari pendaftaran akun, terus seleksi administrasi, lanjut ke seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang, sampai akhirnya pengumuman kelulusan. Kalau kamu paham setiap gerbang ini, kamu nggak bakal tersesat dan pastinya jadi lebih percaya diri. Oke, ini panduan praktisnya, langkah demi langkah. Kunjungi portal resmi sscasn.bkn.go.id, klik layanan informasi, pilih info lowongan. Terus pakai deh filter buat nyari berdasarkan tingkat pendidikan, jurusan, dan instansi yang kamu mau. Disinilah riset strategis kamu dimulai. Jangan sampai jatuh di lubang yang sepele tapi fatal. Seleksi administrasi. Siapin 7 dokumen penting ini dari sekarang ya. Kartu keluarga, KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto latar merah, swafoto, dan dokumen lain yang mungkin diminta sama instansi pilihan kamu. Persiapan di awal itu kunci. Sip, strategi udah matang, amunisi udah siap. Sekarang,
Waktunya buat persiapan akhir. Ini bakal nentuin kamu ada di kondisi puncak atau enggak pas hari H nanti. Ingat, sukses itu nggak cuma soal strategi. Latih terus soal-soal CAT secara rutin. Selalu update info, pahami aturan terbaru dari Permenpan RB, dan instruksi dari instansi targetmu. Jaga kesehatan, karena pikiran yang tajam itu butuh tubuh yang sehat. Dan terakhir, kelola stres. Proses ini tuh maraton, bukan lari sprint. Pada akhirnya, semua kembali ke kamu. Petanya udah ada di tangan, peralatannya juga udah lengkap. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi kapan kamu mau memulainya. Perjalananmu untuk jadi abdi negara dimulai sekarang.